Hai, Assalamualaikum. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus jurusan Psikologi Universitas Negeri Padang. Kami beranggotakan Dianada Aldila, Fania Vidya Pangestika, Hilma Kamila Hamidati, dan Alpinto Karmas. Kami akan membahas psikoedukasi COVID-19 bagi anak berkebutuhan khusus yaitu tunadaksa. Yuk simak video penjelasannya. Sumber, gejala dan penyakit virus corona. Sebelum mulai videonya, jangan lupa like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih. Pada Desember 2019 lalu, dunia dihebohkan dengan berita tentang virus corona. Virus ini telah menyerang ratusan orang di berbagai negara. Tiongkok adalah negara yang dianggap asal virus ini, tepatnya di kota Wuhan. Berdasarkan penelitian, virus tersebut adalah 2019 novel coronavirus. Lalu apa sih virus corona itu? Corona berasal dari bahasa Latin yaitu corona yang artinya mahkota atau halo. Menurut WHO, virus corona adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga penyakit pernafasan yang lebih parah. Virus corona tergolong zoonotik, yang artinya dapat menular dari hewan vertebrata ke manusia ataupun sebaliknya. Menurut beberapa informasi, virus corona terdapat pada hewan dan tidak teridentifikasi pada manusia. Virus dan penyakit baru ini tidak diketahui sebelum akhirnya mewabah di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Simak dan perhatikan apa penyebab dan gejala dari terinfeksi COVID-19 supaya kamu paham apa sih penyebab terinfeksi COVID-19. Infeksi COVID-19 ini disebabkan oleh virus corona, di mana virus ini menginfeksi saluran pernafasan. Virus corona ini di beberapa kasus hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan sampai sedang, seperti flu. Namun, virus corona ini juga dapat menyebabkan infeksi pernafasan berat seperti pneumonia, Middle East Respiratory Syndrome atau MERS, dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Pada awalnya, virus corona ini diduga menular dari hewan ke manusia. Namun, saat ini kita ketahui bahwa virus ini juga dapat menular dari manusia ke manusia. Nah, bagaimana sih kok seseorang bisa tertular COVID-19? Begini penjelasannya. Ketika seseorang berinteraksi dengan orang yang terinfeksi COVID-19, kemudian terkena percikan, batuk, atau bersin dari air liur orang yang terinfeksi COVID-19 itu, maka seseorang itu dapat tertular COVID-19. Selain itu, COVID-19 juga dapat menular ketika kita memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19 juga dapat menularkan virusnya, misalnya ketika bersentuhan atau berjabat tangan. Virus corona ini dapat menginfeksi siapa aja loh. Tapi, efeknya akan lebih berbahaya jika terjadi pada orang yang daya tahan tubuhnya lemah atau rentan, juga pada ibu hamil, orang lanjut usia, orang yang memiliki penyakit tertentu, dan perokok. Jadi, jaga kekuatan daya tahan tubuh kamu ya. Gejala orang yang terinfeksi virus corona itu seperti apa ya? Begini, gejala awal infeksi virus corona bisa menyerupai gejala flu, seperti demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Namun, setelah itu bisa jadi makin parah. Penderita bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan batuk berdarah, sesak nafas, dan nyeri dada.
di mana gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum, ada 3 gejala yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu pertama, demam dengan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Kedua, batuk. Dan ketiga, sesak nafas. Dari hasil penelitian, gejala COVID-19 ini muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah terpapar virus corona. Selanjutnya adalah upaya pencegahan virus COVID-19. Nah, untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona, terdapat beberapa cara pencegahan di dalamnya. Yang pertama, menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina tubuh tetap prima dan sistem imunitas atau kekebalan tubuh meningkat. Yang kedua, mencuci tangan dengan benar dan secara teratur menggunakan sabun di air yang mengalir. Karena sekitar 98% penyebaran penyakit itu bersumber dari tangan. Karena itu, menjaga kebersihan tangan adalah hal yang sangat penting. Ketiga, rutin membersihkan alat bantu jalan bagi anak berkebutuhan khusus, khususnya untuk anak tunadaksa. Keempat, ketika batuk dan bersin, tutuplah hidung dan mulut dengan tisu atau dengan lengan bagian atas. Kelima, hindari kontak dengan orang lain. Keenam, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut atau biasa disebut dengan segitiga wajah. Tangan menyentuh banyak hal yang dapat terkontaminasi virus. Jika kita menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang terkontaminasi, virus dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh. 7. Gunakanlah masker dengan benar hingga menutup mulut dan hidung. 8. Buanglah tisu dan masker yang sudah digunakan ke tempat sampah dengan benar. Dan langkah terakhir adalah mencuci kembali tangan Anda agar tetap bersih dan selalu menjaga kebersihan tangan. Yuk, kita sama-sama bantu putus mata rantai penyebaran corona dengan tetap di rumah aja ya. Yuk, see you! Nah, begitulah penjelasan mengenai COVID-19 untuk anak berkebutuhan khusus tunadaksa. Semoga kamu paham ya. Di akhir video ini, kami akan menampilkan nyanyian tentang corona yang akan dinyanyikan oleh salah satu anggota kelompok kami. Selamat menikmati! Hei teman-teman, selanjutnya ayo kita bernyanyi lagu Corona. Dengerin ya. Aku mulai bosan, tak bisa jalan-jalan. Belajar di rumah, jangan teman-teman. Kalau ada tamu, jangan bersalaman, karena ada corona. Di rumah aja, itu kata ayah. Di rumah aja, ditemani bunda. Di rumah aja, bersama keluarga. Bersama kita saling menjaga. Rajin cuci tangan untuk jaga diri. Hidup lebih sehat, makan yang bergizi. Kalau ada tamu, jangan bersalaman, karena ada corona. Di rumah aja, itu kata ayah. Di rumah aja, ditemani bunda. Di rumah aja, bersama keluarga. Bersama kita saling menjaga. Bersama kita saling menjaga. Oke, terima kasih.